Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran online Sejarah Indonesia kelas 11. Bertemu lagi bersama saya, Ujang Arif Hardika. Pada pertemuan sebelumnya, mungkin kalian sudah dipaparkan dengan jelas oleh Pak Cahyo berkaitan dengan materi apa yang akan kita pelajari satu semester ke depan, kemudian berkaitan dengan materi di bab 1 atau materi pertama kemarin berkaitan dengan pendudukan Jepang di Indonesia. Oke, sebelum memulai kegiatan pembelajaran online pada kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai, selesai. Oke, pada kesempatan kali ini nanti kita akan membahas mengenai materi baru. Nah, materinya tentang apa? Materinya tentang tokoh daerah dan nasional dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Oke, pada pertemuan kali ini, adapun kompetensi dasarnya ini adalah kemampuan yang harus kalian kuasai. Ini katanya dengan kemampuan pengetahuan 3.5 menganalisis peran tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sedangkan kemampuan keterampilan yang harus kalian kuasai 4.5-nya ini menyajikan sejarah tentang satu tokoh nasional ataupun daerah gitu ya, yang memperjuangkan kemerdekaan dalam bentuk lisan, tulisan, dan atau media lain. Oke, seperti biasa ya, nanti sebelum saya sampaikan materinya saya akan putarkan video apresiasi. Nah, tapi sebelum itu saya ingin bertanya ke kalian, coba pengen menggali pengetahuan kalian. Kira-kira tokoh daerah ataupun tokoh nasional siapa yang kalian kenal? Di lembar uang kertas itu banyak sekali ya. Di situ ada figur proklamator gitu ya. Siapa? Ya, Insinyur Soekarno. Kemudian ada Muhammad Hatta. Terus kemudian kalau dari daerah ada Suknyadin. Terus kemudian siapa lagi? I Gusti Ngurah Rai ya, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari mulai dari di mana beliau dilahirkan, kemudian kiprah dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Video apresiasinya akan diputar sekarang. Indonesia. Bangsa besar ini adalah tanah air yang dibangun dari peristiwa-peristiwa penting dan bersejarah. Sejarah perjuangan bangsa membangun peradaban. Perjuangan melawan tindasan penjajahan. Perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Sejarah Indonesia modern mencatat tokoh-tokoh besar dalam setiap periode perjuangan bangsa. Pelopor dan guru bangsa itu, sebagian di antaranya adalah pemimpin dan tokoh muslim yang berjuang melalui jalan mereka masing-masing. Mulai dari Haji Umar Said Cokro Aminoto, pendiri Serikat Islam, yang oleh Belanda dijuluki Raja Jawa Tanpa Mahkota, sampai Haji Agus Salim, the Grand Old Man of Republic, diplomat ulung yang diakui dunia. Setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat. Demikian prinsip dan semboyan perjuangan Raden Mas Haji Umar Said Cokro Aminoto, atau lebih dikenal sebagai Hos Cokro Aminoto.
Tokoh besar ini adalah guru bagi anak-anak muda yang kemudian jadi aktor-aktor penting dalam pergerakan nasional Indonesia. Mulai dari Semaun, Alimin, Muso, Kartosuwiryo, sampai Soekarno. Ya, pertama saya ingat pengakuan Soekarno sendiri ya. Soekarno itu memang pernah ikut Jong Java, tapi dia bilang bahwa yang merubah jalan hidup saya sebagai mentor politik saya itu adalah Cokro. Cokro itu betul-betul bukan saja pemimpin politik yang dalam arti sesuatu yang tinggi, luhur, yang itu menjadi diidentifikasi sebagai Ratu Adil. Kemana saja Cokro pergi, banyak cerita bahwa bahkan air ludahnya pun bisa dicium orang. Jadi sesuatu yang simbol dari sesuatu yang luhur, yang bagi rakyat biasa mungkin tidak bisa disentuh. Cita-cita perjuangan Cokro Aminoto memang jauh melampaui kehidupan pribumi Hindia Belanda di awal tahun 1900-an. Dan cita-cita itu bisa diruntun dari silsilah darah dan pendidikan Cokro Aminoto. Ia adalah putra dari Raden Mas Cokro Amiseno, pejabat pemerintah Hindia Belanda kala itu. Sedang kakeknya Raden Mas Adipati Cokro Negoro adalah Bupati Ponorogo. Jalur silsilah ini menautkan Cokro Aminoto sebagai keturunan dari Kiai Muhammad Besari, tokoh besar Islam dari Ponorogo, dan Sunan Pakubuwono III dari Keraton Surakarta. Latar belakang lingkungan keluarga yang demikian itu membuat Cokro Aminoto mendapat pendidikan yang paripurna. Pertama-tama, Cokro Aminoto menjalani pendidikan dasar di lingkungan pesantren di Ponorogo sebelum melanjutkan ke Sekolah Pamong Praja Opleiding School for Inlandse Ambtenaren atau OSVIA di Magelang sampai tahun 1902. Setelah lulus dari OSVIA, Cokro Aminoto kemudian bekerja di kantor pemerintahan Hindia Belanda di Ngawi sampai dipindahkan ke Surabaya pada 1905. Di Surabaya inilah Cokro Aminoto berinteraksi dengan Haji Samanhudi, pendiri Serikat Dagang Islam, salah satu organisasi pribumi pertama di Hindia Belanda. Serikat Dagang Islam atau SDI didirikan oleh Haji Samanhudi di Surakarta pada 16 Oktober 1905. Awalnya Serikat Dagang Islam hanya bergerak di bidang ekonomi dan sosial. Namun kehadiran host Cokro Aminoto pada tahun 1912 memberikan warna baru ke dalam SDI. Dia mengubah nama Serikat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam dan menjadikannya sebagai organisasi pergerakan nasional. Dia masih jadi ketua Serikat Islam cabang ya di Surabaya. Tapi kemudian karir dia di organisasi Serikat Islam ini melesat terus sampai kemudian dia terpilih sebagai ketua Serikat Islam, ketua umum lah, ketua sentral Serikat Islam. Nah, mulai tahun 16 Kongres Serikat Islam itu sudah pakai istilah Kongres Nasional. Itu membuktikan bahwa Cokro berhasil menghimpun kekuatan orang Hindia Belanda waktu itu, belum Indonesia, dari berbagai daerah, baik di Jawa maupun di luar. Sehingga pada masa kepemimpinan dia, Sarekat Islam tumbuh menjadi organisasi massa Islam modern yang boleh dikatakan terbesar di Asia Tenggara pada waktu itu. Nilai-nilai patriotisme Cokro Aminoto adalah perwujudan dari sikap kritis atas penghisapan dan eksploitasi oleh pemerintah kolonial terhadap kaum pribumi. Kita diberi makan bukan hanya karena kita dibutuhkan susunya. Demikian menurut Cokro Aminoto. Dalam konteks masa itu, ujaran Cokro Aminoto ini sungguh mudah dipahami, baik oleh kaum terpelajar maupun rakyat kebanyakan. Itulah sebabnya
Ajaran-ajaran politik tokoh ini memberi pengaruh besar dalam kebangkitan semangat nasionalisme pribumi Indonesia. Rumah Cokro Aminoto di sebuah gang kecil di tengah kota Surabaya kemudian menjadi semacam rumah ideologis bagi para tokoh pergerakan nasional. Anak-anak muda di Surabaya bukan hanya yang disebut-sebut sebagai muridnya dan juga pernah kos itu, yang Musso, Kartosuwiryo dan Soekarno, bukan hanya itu, Tan Malaka juga pernah mampir. Juga Semaun juga, rata-rata tokoh-tokoh pergerakan waktu itu pernah singgah di rumah Cokro, pernah berinteraksi, bersentuhan langsung dengan Cokro. Ini menunjukkan peran sentral Cokro di dalam pergerakan nasional. Dialah godfather dari founding father Republik Indonesia ini. Peran sentral Cokro Aminoto sebagai tokoh pergerakan terutama dijalankannya melalui Sarekat Islam. Ia berupaya membangkitkan kesadaran seluruh rakyat Indonesia, khususnya umat Islam, agar mau berorganisasi dan menggalang persatuan bangsa. Pada tahun 1916, pengaruh Sarekat Islam di masyarakat semakin kuat dan meluas. Jumlah anggota SI mencapai 2,5 juta orang dan tersebar di seluruh Nusantara bahkan Asia. Bukan hanya kaum terpelajar, pengaruh pergerakan nasional ini juga menjangkau kalangan rakyat kebanyakan. Gagasan-gagasan Cokro Aminoto yang selalu berpihak kepada rakyat kecil itu bahkan membuat sebagian orang menganggapnya sebagai Ratu Adil, sosok pemimpin masa depan yang akan membawa keadilan dan kemakmuran bagi seluruh umat manusia. Kondisi ini tentu saja membahayakan kelangsungan pemerintahan kolonial di Hindia Belanda. Pemerintah kolonial melakukan segala daya dan upaya untuk mengacaukan Serikat Islam, termasuk menyusupkan isu sara dan ideologi kiri ke dalam tubuh organisasi Islam ini. Pada tahun 1917, Sarekat Islam pecah. Para tokoh kiri dari tubuh Sarekat Islam, yakni Semaun, Alimin, dan Darsono, membuat Sarekat Islam Merah yang berbasis di Semarang. SI Merah inilah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya Partai Komunis Indonesia. Jadi karena pengaruh dari ISDP, maka banyak masuk ke kalangan SI, sehingga Kongres ke-6 itu pecah. Ada partai disiplin, Semaun tidak boleh di SI, tapi dia tetap SI menjadi SI Merah, SI-nya menjadi SI Merah di Semarang, dan SI lain-lain diubah menjadi Serikat Rakyat. Kemudian Serikat Rakyat ini kemudian juga langsung diubah menjadi cabang-cabang PKI yang meluas. Seperti di Banten cukup luas, itu mula orang SI semua itu, tapi kemudian masuk ke PKI. Nah, itu bisa dilihat dalam pemberontakan tahun 26 yang paling gigih Banten dan Sumatera Barat, Silungkang. Tapi tidak bisa berkembang lebih jauh karena dia mengatakan bahwa mendukung walaupun tidak begitu langsung tapi terselubung, sebagai dikatakan oleh Cokro Aminoto, walaupun SI itu mempunyai satu perlawanan terhadap pemerintah kolonial, tapi akhirnya dia tunduk pada pemerintah kolonial. Ya, itulah sebabnya maka SI tidak bisa berkembang luas, tidak bisa masyarakat seperti
PKI dulu pada awalnya. Ya. Dan karena itu maka dalam Kongres SI yang ke-4 atau ke-6, saya sudah lupa, itu pecah. Ada partai disiplin dari PSI bahwa PSI tidak boleh ada anggota double ganda. Yang masuk PKI ya silahkan dikeluarkan. Ya. Dengan keluarkan itu maka PSI atau SI yang terpengaruh oleh gerakan kiri mereka keluar, dan oleh golongan komunis kemudian dinamakan, diubah menjadi Serikat Rakyat. Strategi pecah belah oleh pemerintah kolonial ini berlanjut dengan peristiwa pemberontakan yang berujung pada penangkapan Cokro Aminoto. Raja Jawa tanpa mahkota ini pun kemudian dipenjarakan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Bahwa kemudian itu Cokro ditangkap itu untuk soal lain. Waktu itu kan terjadi satu perlawanan lah dari seorang ulama di Cimareme di Garut. Dia juga pemilik sawah ya, petani lah katakan, melawan pajak padi pemerintah kolonial itu tahun 1919 yang kemudian disebut-sebut sebagai skandal Afdeling B. Nah, pemerintah kolonial waktu itu menemukan bukti keterlibatan Syarikat Islam di dalam perlawanan itu, khususnya orang-orang yang dari aliran kiri lah. Kemudian pengawasan pemerintah kolonial Belanda terhadap Syarikat Islam kan makin menguat. Sampai saat terakhir Cokro Aminoto masih berusaha menasehati. Dia coba menempuh pemikiran, bukankah pada awalnya kita bersatu? Tujuan kita mendirikan partai besar ini adalah untuk membina persatuan. Dia menasehati. Tapi Darsono ini yang sudah belajar dari Sneflit, wah dengan segala gayanya rupanya gitu ya, Pak Cokro ini tidak berani melawan Belanda, penakut begitu. Nah itu diperdebatkan tuh banyak di rumah peneleh itu. Penjara dan pengasingan adalah resiko yang harus ditanggung oleh tokoh-tokoh pergerakan di masa penjajahan. Dan host Cokro Aminoto hanya satu dari sekian banyak tokoh Islam terdahulu, pemimpin bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tokoh Islam Indonesia berikutnya yang berjuang membangun kebangkitan nasional adalah Haji Agus Salim. Haji Agus Salim tidak lain adalah tokoh besar yang berkait erat dengan host Cokro Aminoto. Jika Cokro Aminoto mendapat julukan sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, maka Haji Agus Salim dikenal sebagai The Grand Old Man of Republic atas kepiawaiannya dalam berdiplomasi. Haji Agus Salim lahir dengan nama Musyidul Haq yang bermakna pembela kebenaran di Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat pada 8 Oktober 1884. Ia mulai menimba ilmu di sekolah dasar paling bergengsi di era kolonial, yakni Europäische Lagere School atau ELS, yang jadi sekolah khusus untuk anak-anak keturunan Eropa. Diperbolehkannya Agus Salim bersekolah di ELS tidak lain karena ayah Agus Salim adalah seorang jaksa jabatan kelas atas bagi pribumi pada era itu. Bakat istimewa Agus Salim sejak kecil adalah kemampuannya pada penguasaan bahasa-bahasa asing. Pada tahun 1903, Agus Salim menamatkan pendidikan di Hoger Burger School atau HBS di Jakarta
dengan predikat lulusan terbaik. Ya karena dia yang terbaik ya, yang terbaik tamat, sehingga ada yang mengusulkan supaya dia sebaiknya dapat beasiswa. Tapi kelemahannya dikatakan ucapan Belanda tidak begitu bagus, sehingga biasanya ya biasa saja, itu alasan dia tidak diberi. Barangkali Belanda juga curiga dengan dia. Padahal sebenarnya ayahnya adalah Hofjaksa, Salim itu Hofjaksa. Sebenarnya dia berhak juga, tapi tidak dikasih oleh Belanda dan dia tidak mau minta-minta. Ketika Kartini mengatakan berikanlah beasiswa untuk saya itu untuk Salim, Salim menolak. Kalau pemerintah akan beri pada saya, beri saya. Masa saya harus menggantikan orang lain? Dia agak sombong juga dia. Agus Salim berteguh menolak beasiswa sekolah kedokteran di Belanda yang dialihkan dari beasiswa RA Kartini. Ia kemudian bekerja sebagai penerjemah dan asisten notaris di sebuah pertambangan di Indragiri. Karir Agus Salim berlanjut menjadi penerjemah dan petugas urusan haji di konsulat Belanda di kota Jeddah, Arab Saudi pada tahun 1906. Dipekerjakan oleh pemerintah Belanda langsung, bukan pemerintah Hindia Belanda untuk di Jeddah itu. Dan karena minatnya sama agama juga tinggi, jadi beliau melihat itu adalah kesempatan untuk belajar agama, sehingga beliau itu mempelajari Islam itu dari sumbernya yang hulu. Beliau menguasai bahasa Arabnya, gitu ya. Kemudian juga melihat peribadatan di sana, ya. Kemudian juga beliau itu banyak menggali dari Al-Quran. Selama bermukim di Jeddah, selain memperdalam ilmu agama Islam, Agus Salim juga meningkatkan pengetahuan global, terutama kemampuan dalam rupa-rupa bahasa asing. Di samping bahasa Belanda dan Inggris yang sudah dimilikinya, Agus Salim kemudian menguasai bahasa Jerman, Perancis, Turki, Jepang, dan Arab. Pemerintah kolonial Belanda kemudian memulangkan Agus Salim untuk tugas-tugas penelitian dan telaah atas organisasi-organisasi pribumi di Hindia Belanda yang menunjukkan gelagat menentang pemerintah. Tugas baru di bidang politik ini ternyata mengubah jalan hidup Agus Salim. Dari semula pegawai pemerintah, kemudian berbalik melawan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Agus Salim yang terpikat dengan prinsip-prinsip politik Cokro Aminoto, kemudian memutuskan berhenti bekerja sebagai pegawai Belanda. Agus Salim melihat sosok Cokro Aminoto sebagai pemimpin sejati yang membuatnya bertekad bulat masuk sebagai aktivis Serikat Islam. SI menjadi organisasi nasionalis tempat Agus Salim menempa diri sebagai pejuang bangsa. Biasa dianggap sebagai dui tunggal dengan Cokro Aminoto. Ya. Cokro Aminoto itu adalah orator ya, yang hebat, sedangkan Haji Agus Salim sering dianggap sebagai pemikir. Agus Salim sebagai pelanjut Cokro Aminoto di Serikat Islam adalah sosok yang dikenal anti komunis. Ia menjadi pengawal utama Serikat Islam dalam membendung pengaruh paham komunis. Sampai kemudian orang-orang merah atau komunis keluar dari SI dan kemudian mendirikan gerakan baru yang kemudian menjelma menjadi PKI. Selain itu, menjadi pengurus SI yang tidak memberi gaji mengubah pola hidup Agus Salim. Semula ia bisa bermewah-mewah dengan gaji pegawai pemerintah. Setelah menjadi aktivis politik, hidupnya berubah sedemikian sederhana dari kerja jurnalistiknya. Keteguhan dan prinsip hidup inilah yang kemudian membentuk pribadi Agus Salim sebagai diplomat dan pejabat yang tak bisa dibeli dengan materi. Setiap zaman melahirkan tokoh-tokoh besar yang menjadi pahlawan bagi tanah air dan bangsanya.
Sebagaimana Haji Agus Salim, the Grand Old Man of Republic, dan host Cokro Aminoto, sang Raja Jawa tanpa mahkota. Prinsip dan laku hidup mereka terus menjadi panutan untuk generasi-generasi berikutnya. Merekalah teladan bagi masa depan Indonesia, masa depan yang beradab dan menjunjung tinggi kehormatan bangsa. Oke, tadi video apresiasi sudah kita saksikan bersama. Yang selanjutnya ini adalah tujuan pembelajarannya, ya. Tujuan pembelajaran di sini adalah harapan, ya, harapan dari saya khususnya secara pribadi ataupun harapan dari pihak sekolah setelah kalian mempelajari video ini, kayak gitu ya, ataupun kita sudah belajar mengenai materi ini adalah harapan kami bahwa kalian mampu untuk menyebutkan nama tokoh daerah dan nasional dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang kedua, ini menganalisis peran para tokoh daerah dan nasional dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang ketiga, mengungkapkan keteladanan-keteladanan dari para tokoh pahlawan yang berasal dari daerah dan yang dikenal secara nasional. Kemudian yang keempat, ini menyajikan, ya, sejarah tentang satu tokoh nasional ataupun nanti daerah, gitu ya, yang memperjuangkan kemerdekaan dalam bentuk lisan, tertulis, dan atau media lain. Sudah jelas ya sampai sini? Oke, kalau sudah jelas, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama. Oke, ini tokoh siapa? Ini tokoh yang lebih dikenal di daerah mana? Ya, Pangeran Diponegoro. Ya, ini adalah tokoh daerah yang lebih dikenal di Jogja, khususnya adalah Yogyakarta gitu ya, dan umumnya itu adalah Jawa, Pulau Jawa. Tetapi dari berbagai peran beliau, gitu ya, dari berbagai perjuangan yang dilakukan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, beliau dikenal secara nasional. Jadi walaupun berasal dari daerah kiprah awalnya, tetapi dari peran yang dilakukan beliau dikenal secara nasional. Makanya beliau juga dikenal sebagai pahlawan nasional. Oke, Pangeran Diponegoro ini nama aslinya itu adalah Pangeran Harya Dipanegara, atau yang lebih dikenal dengan nama Diponegoro. Lahir di Ngayogyakarta Hadiningrat, gitu ya, 11 November 1785 dan meninggal di Makassar, Hindia Belanda pada tanggal 8 Januari 1855, tepatnya ketika usia beliau berusia 69 tahun. Pangeran Diponegoro ini semakin dikenal ketika memimpin Perang Diponegoro atau yang bisa disebut dengan Perang Jawa, gitu ya. Tepatnya pada tahun 1825 sampai 1830 saat melawan pemerintah Hindia Belanda. Bahkan bisa dikatakan jika perang tersebut ini dikenal sebagai perang yang dengan jumlah korban paling besar, gitu ya, dalam sejarah bangsa Indonesia. Oke, yang selanjutnya ini adalah Haji Agus Salim. Beliau adalah pahlawan nasional dengan nama kecil, ya, ketika lahir itu adalah Mashhudul Haq, ya. Beliau dilahirkan di kota Gadang, Agam, Sumatera Barat, Hindia Belanda pada tanggal 8 Oktober 1884 dan meninggal di Jakarta, Indonesia 4 November 1954 pada usia beliau yang ke-70 tahun. Pada tahun 1915, Haji Agus Salim ini bergabung dengan Sarekat Islam. Nah, ini adalah kiprah beliau, gitu ya, di organisasi pergerakan nasional.
untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1915, Haji Agus Salim bergabung dengan Sarekat Islam atau SI dan menjadi pemimpin kedua di SI setelah Hos Cokro Aminoto. Haji Agus Salim sendiri ini ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 27 Desember 1961 berdasarkan Kepres nomor 657 tahun 1961 atas jasa-jasa beliau dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Baik, yang selanjutnya ini adalah salah satu tokoh nasional ya. Beliau menjadi salah satu korban dari gerakan atau peristiwa ya G30 SPKI. Beliau adalah Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani. Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani ini lahir di Purworejo, Jawa Tengah 19 Juni 1922 dan meninggal di Lubang Buaya, Jakarta 1 Oktober 1965. Tepatnya pada umur 43 tahun. Beliau adalah Komandan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang dibunuh oleh anggota gerakan 30 September. Karir militernya ini dimulai saat bergabung dengan Tentara Republik Indonesia untuk berjuang melawan Belanda. Pada bulan-bulan pertama setelah deklarasi kemerdekaan, beliau membentuk batalion dengan dirinya sebagai komandan dan memimpin kemenangan Indonesia melawan Inggris di Malang. Nah, beliau juga berhasil mempertahankan Malang melawan Belanda yang kala itu mencoba untuk mengambil alih kota Malang. Bahkan berkat jasanya, beliau mendapatkan julukan Juru Selamat Malang. Nah, yang selanjutnya ini salah satu juga korban dari peristiwa G30 SPKI. Siapa beliau? Pierre Tendian. Ini adalah sang ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution. Betul. Kapten CZI Anumerta Pierre Andreas Tendian ini lahir 21 Februari 1939. Beliau meninggal pada 1 Oktober 1965 pada umur 26 tahun. Dirinya merupakan salah satu perwira militer Indonesia yang menjadi korban peristiwa gerakan 30 September pada tahun 1965. Beliau mengawali karir militer dengan menjadi intelijen dan kemudian ditunjuk sebagai ajudan Jenderal Besar TNI Abdul Haris Nasution untuk menggantikan Kapten Kavaleri Adolf Gustav Manulang yang gugur dalam misi perdamaian di Kongo, Afrika pada tahun 1963. Kapten Pierre Tendian ini dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata bersama dengan 6 orang perwira TNI lain yang menjadi korban gerakan 30 September lainnya dan ditetapkan sebagai pahlawan revolusi Indonesia pada tanggal 5 Oktober 1965. Yang selanjutnya ini adalah salah satu tokoh pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara atau yang memiliki nama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau Suwardi tulisannya ya, kan ada beda tuh. Suwardi gitu sama Su pakai U, Suwardi Suryaningrat. Lahir di Pakualaman 2 Mei 1889 dan meninggal di Yogyakarta 2 April 1959 pada usia 69 tahun.
Beliau adalah aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia. Terus kemudian kolumnis, ya, jurnalis gitu ya, politisi, serta pelopor pendidikan baik bagi kaum pribumi Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Beliau juga menjadi pendiri perguruan taman siswa yang merupakan lembaga pendidikan dengan tujuan memberikan kesempatan warga Bumiputra untuk memperoleh hak pendidikan seperti halnya para kiai, ya, atau orang Belanda. Yang selanjutnya ini adalah tokoh daerah yang kemudian dikenal secara nasional. Beliau adalah I Gusti Ngurah Rai. Brigadir Jenderal TNI Anumerta I Gusti Ngurah Rai ini lahir di desa Carangsari, ya, Petang, Kabupaten Badung, Bali, Hindia Belanda, 30 Januari 1917. Beliau menghembuskan napas terakhir di Marga Tabanan, Bali, Indonesia pada tanggal 20 November 1946 pada umur 29 tahun. I Gusti Ngurah Rai ini dikenal dengan pasukan yang bernama pasukan Cium Wanaranya dan melakukan pertempuran terakhir yang dikenal dengan nama Puputan Margarana. Nah, istilah puputan itu sendiri di dalam bahasa Bali berarti habis-habisan. Sedangkan arti dari Margarana berarti pertempuran di marga. Ya. Maksud dari marga itu adalah desa, ibu kota, kecamatan, kemudian di pelosok Kabupaten Tabanan, Bali. Dan ini merupakan salah satu pertempuran yang fenomenal karena tidak ada istilah mundur sebelum mereka maju ke medan perang. Jadi mereka sudah siap dengan segala konsekuensi yang ada. Tidak laki-laki, tidak perempuan, semuanya maju semua dalam medan perang yang dikenal dengan istilah perang puputan. Yang selanjutnya ini adalah Raden Oto Iskandar Dinata. Raden Oto Iskandar Dinata ini dilahirkan di Bandung, orang Sunda gitu ya. Bandung, Jawa Barat pada 31 Maret 1897 dan meninggal di Mauk, Tangerang, Banten pada tanggal 20 Desember 1945 pada usia 48 tahun. Beliau merupakan pahlawan nasional Indonesia yang mendapatkan julukan Si Jalak Harupat dan saat ini menjadi nama stadion sepak bola kebanggaan masyarakat Bandung. Di masa sebelum kemerdekaan, beliau pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Budi Utomo Cabang Bandung. Tepatnya pada periode 1921 sampai 1924. Beliau juga pernah menjadi Wakil Ketua Budi Utomo Cabang Pekalongan pada tahun 1924. Kala itu dirinya juga menjadi anggota Kementerian atau dikenal dengan Dewan Kota Pekalongan untuk mewakili Budi Utomo. Raden Oto Iskandar Dinata juga aktif bergabung di organisasi budaya Sunda bernama Paguyuban Pasundan. Beliau bahkan menjadi sekretaris pengurus besar pada tahun 1928 dan menjadi ketua pada periode 1929 sampai 1942. Organisasi itu sendiri bergerak dalam bidang pendidikan, kemudian sosial budaya, politik gitu ya, kemudian ekonomi, kepemudaan, dan pemberdayaan perempuan. Jadi, Raden Oto Iskandar Dinata ini merupakan tokoh nasional yang multitalenta, sangat organisator sekali. Terbukti dengan beberapa jejak karir organisasi yang beliau lakukan dalam masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Baik, itu merupakan materi terakhir pada video part 1 ini.
berkaitan dengan materi tokoh-tokoh daerah dan nasional dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, nanti di video part 2-nya nanti akan lebih menarik lagi, akan lebih implementatif lagi, karena nanti kita akan membahas tokoh-tokoh nasional ataupun daerah yang terdapat pada mata uang kertas, ya, yang mungkin sering kalian gunakan setiap hari, ya, tetapi kalian tidak tahu siapa beliau, kemudian bagaimana peranannya terhadap bangsa Indonesia, sehingga beliau fotonya gitu ya diabadikan atau digunakan sebagai gambar atau foto yang berada pada mata uang kertas yang setiap hari kita gunakan. Nanti kita membahas itu dari mata uang yang tertinggi 100.000 sampai ke yang Rp1.000. Siapa sajakah beliau dan bagaimana biografi dari tokoh daerah dan nasional tersebut. Oke, terima kasih bagi kalian yang sudah memperhatikan dengan baik. Kemudian pesan saya, silahkan kalian dalami lagi dengan menggunakan berbagai media pembelajaran. Bisa menggunakan LKS gitu ya, buku paket ataupun search di internet, agar pemahaman kalian lebih mendalam lagi, lebih luas lagi mengenai berbagai tokoh nasional dan daerah dan peranannya tentunya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.